Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Sisara Dipa Siregar, MPM 2208260146. Saya dari blog ginekologi. Di sini saya akan memaparkan hasil mind map saya mengenai tentang mastitis. Mungkin kita kita mulai. Untuk pengertian dari mastitis, mastitis adalah peradangan payudara yang dapat disertai atau tidak disertai dengan infeksi. Penyakit ini biasanya menyertai laktasi sehingga disebut juga mastitis laktasional atau mastitis puerperasis. Kadang-kadang keadaan ini dapat menjadi fatal bila tidak diberi tindakan yang adekuat. Untuk etiologinya, mastitis laktasi paling sering disebabkan oleh bakteri yang menghuni di kulit, seperti kayak Staphylococcus aureus yang paling umum. Untuk faktor resikonya, biasanya itu karena daya tahan tubuh yang lemah, infeksi bakteri dari Staphylococcus aureus, saluran ASI yang tersumbat, pernah mengalami mastitis sebelumnya. Untuk patofisiologinya, terjadi karena drainase susu yang tidak memadai dan memasuknya bakteri, jarangnya pemberian ASI, kelebihan pasokan ASI, penyampihan yang cepat, penyakit pada ibu atau anak, dan adanya tersumbatnya di saluran. Untuk gejala klinisnya, yaitu area salah satu payudara yang vokal akan terasa keras, kemerahan, bengkak, dan nyeri. Ditambah demam dengan suhu badan biasanya 38 derajat Celcius. Pasien ini sering mengalami gejala sistemik seperti menggigil, mialgia, dan juga malesi. Untuk klasifikasinya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada mastitis yang infeksi dan juga non-infeksi. Nah, mastitis yang infeksi biasanya ditandai adanya respon inflamasi dan rusaknya jaringan puting menjadi pecah-pecah sehingga dengan mudah bakteri untuk masuk. Sedangkan mastitis non-infeksi, payudara mengalami pembengkakan yang abnormal, payudara yang mengeras, terasa sakit apabila disentuh dan juga terasa tegang. Untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa kita lakukan vital sign yang dimana nanti akan didapatkannya demam, diinfeksi nanti terdapatnya erimatosa dan juga edema. Untuk dipalpasi nanti terasanya nyeri tekan, panas dan juga keras. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita dapat deteksi mastitis umumnya didasarkan pada indikator peradangan seperti jumlah sel somatiknya, sitokin inflamasi, aktivitas enzim seperti LDH ataupun NAGS. Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas dapat dilakukan di beberapa keadaan, yaitu yang pertama, pengobatan dengan antibiotik tidak memperlihatkan respon yang baik dalam 2 hari. Terjadinya mastitis yang berulang, mastitis terjadi di rumah sakit, penderita alergi terhadap antibiotik ataupun pada kasus yang berat. Untuk terapinya itu ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Yang non-farmakologi yaitu pasien harus didorong untuk terus menyusui, memompa, atau memerah dengan tangan, memerasnya dengan tangan. Nah, baru dikompres pakai air hangat sebelum pengosongan untuk mengeluarkan ASI dan mempelancar pengosongan. Nah, setelah itu baru dikompres dengan air dingin setelah pengosongan untuk mengurangi edema dan rasa nyerinya. Nah, untuk farmakologinya itu dapat diberikan antibiotik, diberikan jika dalam 12 sampai 24 jam tidak ada perubahan. Antibiotik yang diberikan berupa penicillin resisten penicilliase. Untuk tata laksananya bisa juga ditambahkan simptomatik, yaitu jika perlu seperti pemberian ibuprofen ataupun jenis NSAID lainnya untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk pencegahannya, perbaiki pemahaman tentang laksanaan menyusui, mulai menyusui dalam 1 jam atau lebih setelah melahirkan, menyusui secara eksklusif selama minimal 4 bulan dan bila mungkin 6 bulan. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.